Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaikha. Di sini saya akan membahas tentang kasus perundungan di Malang, bukti sistem pengaduan di sekolah minim. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kasus bullying atau kasus perundungan di sekolah. Kasus bullying atau kasus perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah. Yang melatar belakangi adanya kasus bullying atau perundungan yaitu sekolah tidak memiliki sistem pengaduan yang memadai. Nah, yang melatar belakangi kejadian terus-menerus terjadi karena si anak tidak berani mengadukan perlakuan yang diterimanya dari kakak tingkat. Nah, biasanya yang memicu adanya kekerasan yaitu biasanya dipengaruhi oleh pola pendidikan yang salah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, bagaimana sih cara mengatasi dan langkah-langkah untuk mengatasi kasus bullying? Nah, kita perlu mengenali apa sih itu bullying dan apa sih itu perundungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian bullying atau perundungan. Nah, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, artinya kasus bullying ini atau bullying merupakan perlakuan yang negatif. Karena hal itu dapat merugikan si korban. Ia bisa mengalami traumatik dan lain sebagainya. Adanya kasus bullying atau perundungan pasti adanya masalah mental yang diderita oleh korban. Maka dari itu, guru, bimbingan konseling atau konselor dan sekolah dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah mental yang dialami oleh siswa atau si korban. Nah, teknik yang perlu kita lakukan, yang perlu dilakukan oleh guru bimbingan konseling yaitu teknik non-direktif. Nah, teknik non-direktif yaitu upaya bantuan pemecahan masalah yang berpusat pada klien. Melalui pendekatan ini, klien diberi kesempatan mengemukakan persoalan, perasaan, dan pikiran-pikirannya secara bebas. Nah, yang artinya pada teknik non-direktif, korban atau si konseli dapat mengungkapkan isi hatinya atau masalahnya kepada si konselor. Jadi, di teknik non-direktif ini, si konseli dituntut untuk lebih terbuka agar si konselor dapat menemukan cara untuk mengatasi masalah yang dideritanya, masalah mental yang dideritanya. Nah, maka dari itu, untuk kasus bullying atau perundungan, guru bimbingan konseling dapat menerapkan teknik non-direktif dalam mengatasi masalah si korban. Pendekatan bimbingan konseling yang dapat digunakan oleh si konselor atau si guru BK yaitu pendekatan yang digunakan yaitu konseling individual. Nah, konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung, tatap muka, atau secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengetasan masalah pribadi yang diderita si konseli. Nah, artinya si konseli dan konselor dapat bertatap muka untuk menemukan atau memecahkan masalah yang diderita oleh si konseli atau korban. Nah, dalam hal ini sekolah bekerja sama dengan guru BK dalam upaya membantu siswa untuk menemukan jati diri mereka. Dengan proses BK atau bimbingan konseling, siswa dapat menemukan permasalahan yang sedang dihadapi dan menemukan solusi atas masalah yang mereka keluhkan. Nah, dengan pendekatan konseling individual,
guru BK dan si konseli atau si anak atau siswa itu lebih mudah untuk menemukan pemecahan masalah atau solusi untuk masalah yang diderita oleh si konseli. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah mental dari korban bullying atau perundungan. Di sini saya membagi 3 langkah. Yang pertama langkah awal, yang kedua langkah pertengahan, yang ketiga langkah akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang langkah awal. Yang pertama, membangun hubungan konseling yang melibatkan konseli, yaitu konseli berdiskusi dengan konselor. Nah, konseli atau siswa berdiskusi bagaimana ia menceritakan masalah yang tengah dihadapinya. Yang kedua yaitu memperjelas dan mendefinisikan masalah, yaitu kerjasama antara konselor dengan konseli dapat mengangkat isu, kepedulian atau masalah yang ada pada konseli. Yang ketiga yaitu membuat penafsiran dan penjajakan, yaitu proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah. Nah, yang keempat yaitu menegosiasikan kontrak. Nah, yaitu si konseli dan konselor menentukan kapan waktu dan di mana tempatnya untuk melakukan bimbingan konseling. Langkah yang kedua atau langkah pertengahan. Yang pertama yang perlu dilakukan yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian konseli lebih jauh. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar konseli mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya, yang artinya si konseli dapat memahami bagaimana memecahkan masalah terhadap masalah yang telah dihadapinya gitu. Yang kedua, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara, yaitu konseli merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling. Yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Nah, karena itu konselor dan konseli agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya. Nah, kan di awal sudah dijelaskan bahwa harus adanya kontrak gitu kan, menegosiasikan kontrak. Nah, untuk tahap selanjutnya itu si konselor dan konselor itu bimbingan konselingnya agar sesuai dengan kontrak yang telah ia sepakati sebelum. Langkah ketiga atau langkah akhir dalam bimbingan konseling yang pertama itu memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai. Konseli dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor. Lalu ia putuskan alternatif mana yang terbaik. Nah, yang artinya si konseli sudah menemukan cara-cara atau tindakan yang harus ia lakukan agar masalah yang ia hadapi tersebut teratasi dengan baik. Yang kedua yaitu terjadinya transfer of learning pada diri konseli, yang artinya konseli mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan. Jadi si konselor mentransfer ilmu atau pengetahuan kepada si konseli untuk suatu perubahan dalam diri si konseli. Yang ketiga yaitu melaksanakan perubahan perilaku konseli, sadar akan perlunya perubahan pada dirinya. Nah, yang artinya si konseli sadar bahwa ia harus melakukan perubahan pada dirinya sendiri karena sikap
atau masalah mental yang ia hadapi tersebut tidak harus terus-menerus ada di dalam dirinya. Jadi si konseli harus melakukan perubahan pada dirinya. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu mengakhiri hubungan konseling. Mengakhiri konseling harus atas persetujuan konseli. Jadi, untuk tahap akhir yaitu mengakhiri hubungan konseling atau bimbingan konseling terhadap konseli. Nah, jadi kalau mau mengakhiri hubungan konseli, si konselor harus mengakhirinya atas persetujuan dari konseli, yang artinya si konseli itu sudah dapat menentukan dan menemukan pemecahan masalah yang akan ia terapkan untuk masalah yang ia hadapi. Baiklah, cukup sekian dari saya atas langkah-langkah dan teknik yang perlu dilakukan oleh guru bimbingan konseling untuk menghadapi masalah mental yang tengah dihadapi oleh siswa atau korban dari bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.